Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Jangan lupa kita berdoa sama-sama dan berjumpa lagi dengan saya di channel Ekspedisi Lorong Waktu. Dini hari ini pas jam 12 lewat ya. Dini hari ini tetap kita mengupas tentang mata batin. Bagaimana di video yang sebelumnya saya menjelaskan tentang mata batin, dan di sini pun masih mengupas tentang mata batin. Nah, mata batin ini adalah sesuatu hal yang misteri sebenarnya. Sesuatu hal yang misteri, sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara real, secara nyata. Gitu. Artinya hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang yang pernah mengalami saja, hanya orang-orang yang bergelut saja di bidangnya yang mungkin mampu untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Nah, disinilah yang seperti yang lalu saya sudah bilang, untuk mengolah mata batin ini, kita harus fokus. Artinya punya niatan dulu, niatan yang kuat, gitu, niatan yang kuat untuk kita mau melaksanakan. Karena ini kendalanya begitu luar biasa, gitu. Kendalanya begitu luar biasa, lika-likunya begitu luar biasa, dan tanpa keinginan yang kuat mungkin kita tidak akan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita, yaitu membuka mata hati kita, membuka mata batin kita, untuk kita bisa mendeteksi energi-energi yang ada di seputar kita, baik itu energi dari mungkin benda-benda gitu ya, terus kemudian energi dari alam goib sendiri, yaitu dari para bangsa jin yang kita tidak tahu. Tanpa kita melakukan ritual khusus, tanpa kita melakukan konsentrasi khusus, maka kita sulit sekali mendeteksi keadaan mereka. Nah, disitulah makanya butuh keyakinan yang kuat, tekad yang kuat, dan perjuangan. Itu artinya perjuangan itu mungkin tidak cukup sekali kita melakukan, 2 kali kita melakukan, atau ada yang mungkin melakukan sudah berminggu-minggu, ada yang melakukan berbulan-bulan dan bertahun-tahun, tetapi hasilnya belum juga kelihatan atau hasil belum maksimal gitu. Nah, itu butuh konsentrasi yang lebih, niatan yang ikhlas, dan membuang hawa nafsu. Artinya membuang hawa nafsu itu pada saat kita melakukan aktivitas ritual tersebut, hawa nafsu kita buang dulu. Yang pertama, kita datang ke lokasi seperti ini adalah dari mulai perjalanan kita berdoa, doa, zikir, atau lain sebagainya. Tetapi kita lakukan adalah tekad di hati, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan kita bisa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa mengabulkan keinginan kita. Jadi perjalanannya itu doa dulu, doa, heningkan diri kita, tenangkan diri kita, nyaman. Setelah sampai di lokasi seperti ini, juga buang jauh-jauh perasaan-perasaan kita yang nanti akan menyebabkan kita mendapatkan kendala-kendala gitu. Buat situasinya indah, buat situasinya nyaman, untuk kita bisa fokus gitu, untuk kita bisa fokus, untuk kita bisa menjalankan ritual ini, spiritual ini, itu penuh dengan kenikmatan. Nah, resapi dulu alam seputar kita ini, kita resapin alam seputar kita, kita tarik nafas dengan nikmat, dengan khusyuk. Anda boleh melakukannya dengan mata terpejam, ataupun Anda boleh melakukannya dengan mata terbuka gitu. Kalau yang masih khawatir, lakukanlah dengan mata terbuka. Tapi kalau yang sudah mendapatkan kenikmatan,
lakukanlah dengan mata tertutup. Lalu di seputar kita ini banyak sekali sesuatu hal yang dengan mata telanjang tidak ada sesuatunya, tetapi dengan mata batin insya Allah penonton bisa merasakan sesuatu, atau bahkan mungkin bisa melihat sesuatu keganjilan-keganjilan dari makhluk-makhluk goib, atau ini kita sebut aja bangsa jin ya, karena mereka bangsa jin begitu. Dan setelah kenikmatan-kenikmatan yang kita dapat itu, baru kita lanjutkan dengan ritual, yaitu doa-doa. Yang pertama kita doa dulu. Sebelum kita doa, kita bertawasul. Tawasul lah. Dengan bagi yang muslim, tawasul kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, mungkin kepada syekh-syekh atau wali-wali Allah yang lain, terus kemudian mungkin juga dengan guru kita, kedua orang tua kita, terus kemudian jangan lupa al-fatihahkan diri kita sendiri, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang kurang baik di diri kita, sesuatu yang mengganjal di diri kita, sesuatu yang menjadi hijab-hijab tidak terbukanya pintu-pintu daripada dimensi goib ya, kita fatihahkan diri kita. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dan mudah-mudahan setelah itu tarik nafas yang panjang, diulang-ulang. Tarik nafas, contohnya seperti ini nih. Tarik, kita tahan, kita berzikir kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buang nafasnya, tarik lagi, buang lagi, tarik lagi, buang lagi, sampai kita mendapatkan ketenangan. Lalu nanti mulailah timbul doa-doa. Itu doa. Nah, kalau saya mempraktekannya, kan saya bilang banyak teori, banyak praktek yang dilakukan oleh mereka-mereka para penggiat atau orang yang memang cenderung melakukan ke arah spiritual ya, praktisi-praktisi daripada spiritual, ilmu kebatinan dan lain sebagainya. Tetapi nanti jangan sampai kita juga salah sasaran. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah kita lihat bangsa jin saja, pengen ngelihat bangsa jin aja, udah jangan berusaha pengen melihat ruh dan lain sebagainya. Terus kemudian kenapa sih kadang-kadang rasa takut itu masih ada dalam diri kita? Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa nih. Kenapa rasa takut itu masih ada dalam diri kita? Itu berkaitan dengan mindset kita. Jadi terus kemudian nikmati, resapi sampai kita mendapatkan titik nikmat kita dapat. Lalu kita tebarkan aura energi tubuh, dan ini adalah kegoiban kita. Rasa kita adalah goib, maka tebarkan rasa itu. Sampai rasa itu nanti yang akan merambah kepada titik-titik di mana ada dimensi energi goib itu bercokol. Nah, setelah energi kita dapat titik energi goib itu bercokol, lalu kita mohon, berikanlah kejelasan, berikanlah keterangan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, maafkanlah segala kesalahanku, perjelaslah. Nah, tapi ini dengan mata batin, bukan dengan mata yang ini. Makanya kalau ada orang, oh di sini begini, ini begini, ini ada begini, ini ada begini. Sebenarnya mata ini, gitu. Tapi karena sudah terbiasa, mungkin mata ini jadi terdorong untuk bisa melihat titik itu. Dan itu adalah khusus para ahli. Ya, saya katakan khusus para ahli. Tapi kalau, maaf, kreator biasa, dan saya bukan paranormal, saya adalah orang yang hanya menggeluti tentang misteri-misteri alam goib. Saya orang yang berkeinginan untuk bisa melihat. Jadi kalau misalnya umpama saya bertemu dengan, maaf, paranormal, konten kreator yang mengatakan A, B, C, D dan lain sebagainya,
Saya cukup hanya mengiyakan. Kita harus membuat diri kita bijaksana, hargai orang, hargai pendapat orang, dan Allahu alam, apakah itu ilmunya atau itu kamuflasenya. Tapi tetap saya akan hargai, saya akan oh iya, oh iya, oh iya, begitu. Terserah dia, begitu. Tetapi kita yang mengalami langsung, kita adalah orang yang penggiat langsung. Kita adalah orang yang mau terus menggali makna daripada perjalanan spiritual kita, membuka dimensi goib. Maka kita akan berusaha untuk bijaksana, berusaha untuk tenang, berusaha untuk tidak mengkonter, berusaha untuk memahami apapun pendapat dan lain sebagainya. Jadi kenikmatannya, tarik nafas. Tapi kita harus tegak ya. Ini tegak lurus. Ini saya nggak bisa duduk karena posisinya tanahnya miring, jadi saya tidak bisa duduk. Saya cukup ini aja. Nggak usah buat penonton yang sudah melihat, nggak usah peduliin mereka. Ya, tuh. Saya cuma takut ular. Saya bilang karena saya tidak berkonsentrasi. Karena saya tidak berkonsentrasi, jadi saya punya rasa khawatir. Seseorang makanya nggak bisa hal goib itu kita tentukan karena kita aktivitas, dan itu aktivitasnya harus fokus mata, fokus pikiran, dan berbicara kita itu harus dengan fokus yang tetap. Baru penampakan itu akan mungkin kelihatan jelas di mata kita, tapi kalau mata kamera enggak deh. Saya yakin mata kamera itu enggak. Nah, kita kembali ke tarik nafas, tenangkan pikiran, satukan rasa, 5 indera kita satukan untuk mencapai titik indera ke-6, itu yang disebut pembukaan mata batin. Fokus kepada titik dahi, lempar pandangan kita sesuai apa yang tadi awalnya kita lihat. Jadi pada saat kita mau membuka batin, begini teman-teman, kita fokus dulu ke satu objek. Objeknya itu misalnya apa? Pohon ini kita pahami dulu. Bentuk dari pohon ini kita pahami dulu, ya, jelas sampai masuk ke otak kita. Lewat mata ini masuk ke otak, baru Anda pejamkan mata Anda. Anda pejamkan mata Anda terfokus dan buat visual gambar yang ada di otak kita ini. Gambar ini terlihat dalam mata yang tertutup. Ini tetap terlihat dari mulai terlihatnya itu mungkin hitam, mulai dia berbentuk, terus tajemin, santai, jangan ada hawa nafsu, santai aja, fokus aja, santai sekali. Nikmatin, tarik nafas, terus berdoa, minta untuk dibukakan hijab-hijab, terus lakukan sampai yang Anda lihat tadi dengan mata telanjang kita, mata zahir kita, dalam pandangan batin kita itu terlihat jelas, bentuknya terlihat jelas. Nah, barulah mungkin Allah nanti akan membukakan tabirnya. Ada berbagai macam informasi dari para penggiat spiritual. Ada yang warna dulu. Nah, ada yang warna nih. Jadi bermain warna ini macam-macam gitu. Dan saya tidak bisa mengatakan warna A lah terlebih dahulu, warna B lah terlebih dahulu. Nah, biasanya ada terpendar warna. Terus kemudian terang. Terus kemudian yang Anda lihat tadi dalam mata terpejam, dia akan terbuka. Tapi duduknya tetap tegak lurus. Jangan pletot-pletot gitu atau ngerasain pegel. Anda ngerasa pegel aja konsentrasi udah hilang. Anda ngerasa badan gak enak aja konsentrasi sudah hilang, maka fokusnya akan hilang. Jadi bagaimana akan dapat kenikmatan kalau fokus kita hilang. Jadi pada saat ini pada saat kita mau melakukan, kita persiapan dulu, misalnya fisik kita
siapin tuh fisik kita tuh. Terus kemudian minuman atau makanan yang cukup lah, tidak membuat kita kenyang, tidak membuat kita lapar. Jadi yang sedang-sedang saja kan gitu ya, kayak lagu dangdut dong. Yang sedang-sedang saja. Nah, setelah itu baru lakukan aktivitas. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya, alam goib adalah misteri yang banyak orang mengkajinya, banyak orang menyelaminya, terus kemudian banyak orang juga yang ingin mendalaminya, ingin mendapatkannya, tetapi begitu sulit, luar biasa. Seperti yang saya bilang kemarin, apapun yang Anda baca, maka Anda mengenal bacaan itu. Setelah Anda mengenal bacaan itu, Anda memahami maksud daripada bacaan itu. Maka dari maksud dan tujuan yang jelas semuanya, maka Anda akan menjadi orang yang mampu menguasainya. Kalau doa, mantra yang Anda baca Anda belum kenali, yakinlah. Kalaupun terbuka, maka terbukanya akan mengotori pikiran-pikiran kita. Jadi kita ambil kemurniannya, itu murni. Lillahi ta'ala, berserah diri kepada Allah dengan doa, dengan mantra, dengan apapun, fokus ke satu titik agar tujuan kita tercapai. Dan ini banyak sekali lika-likunya, banyak sekali ininya. Jadi begini, doa yang harus dipahami, bacaan yang harus dipahami, mantra yang harus dipahami adalah itu kunci keberhasilan kita. Jadi misalnya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Alam yang mana nih? Ya, karena Allah membuat alam itu kan luasnya luar biasa itu. Nah, kita diberikan pemikiran oleh Allah itu luasnya juga luar biasa. Mata batin Anda luasnya luar biasa gitu. Tapi kalau mata zohir ini hanya sebatas Anda memandang ke depan, Anda akan melihat itu. Tapi yang namanya mata batin, saya di sini, saya mampu nggak menggambar atau melihat rumah saya? Mampu. Kenapa? Saya sudah beraktivitas. Saya sehari-hari tahu, seluk-beluknya tahu, pintunya bagaimana, ada berapa. Terus kemudian jendelanya berapa, semuanya berapa. Saya jelas. Tanpa saya melihat dengan mata zohir. Tapi saya melihat dengan pikiran, hati, yaitulah disebut mata hati, mata batin. Merem. Jalan ke rumah saya begini. Terus saya turun melalui kali, saya berjembat tadi, semuanya jelas, tertanam. Itulah maksudnya gitu. Jadi mantra yang Anda baca, doa yang Anda baca, Anda tahu dari nol, dari start Anda sampai finish Anda memahami seluk-beluknya. Anda tahu tujuan daripada doa itu. Bagaimana akan terbukanya mata hati kita, mata batin kita, kalau kita tidak menjelajahi dahulu kalimat yang kita miliki, yang Anda punya. Ya. Jadi maaf, bukan saya menggurui, tetapi ini adalah pengalaman. Pengalaman pribadi saya, pahami. Karena ini sebuah perjalanan. Pikiran juga sebuah perjalanan. Semua adalah konteksnya adalah sebuah perjalanan. Maka sebuah perjalanan ini seluk-beluknya harus kita pahami. Nanti baru kita bisa mengamalkannya. Ada sesuatu di jalan itu yang kurang baik, kita perbaiki. Ada sesuatu di situ yang kurang nikmat, kita nikmati. Nah, semuanya adalah tentang bagaimana kita ikhlas melakukan aktivitasnya, melakukan perjalanannya, dan perjuangan Anda pasti tidak akan sia-sia nantinya. Perjuangan Anda pasti akan luar biasa. Perjuangan Anda akan membawa hasil yang begitu nikmat, luar biasa. Gitu. Nah, artinya itu pun bisa dilakukan oleh siapapun, bisa dilakukan oleh siapapun. Bagaimana caranya? Yang penting caranya adalah Anda memahami makna spiritual itu, Anda pahami arti daripada konteks batin itu, Anda pahami. Setelah itu memang tujuan Anda adalah ingin dibukakannya mata batin Anda untuk bisa melihat makhluk-makhluk jin dan lain sebagainya, maka pahami dulu. Setelah paham, baru Anda lakukan. Jadi jangan main lakuin aja, takutnya nanti begitu ketemu ente
lari tunggang langgang. Begitu lari tunggang langgang, akhirnya dikejar terus sama dia. Ya, banyak yang gila. Ya, banyak aktivitas-aktivitas itu menyebabkan seseorang akhirnya jadi hilang kontrol dan lain sebagainya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Lain waktu, lain kesempatan, karena kalau durasi yang terlalu panjang pun nanti akan jadi jelimet malah ya. Gitu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, dan apabila ada kebaikan datangnya dari yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berjuang dan Anda jadi pemenangnya. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut.